Wait, you gave me a drink last night and wait, you two set me up? Why? You cheated. That's all the court needs to hear. 3 years, Eden. And I did everything that you asked for, everything. And now you want to divorce me? My stepdaughter deserves a man with power, not whatever you are. You want a divorce? You got it. I've never seen anybody so happy to be broke. What? Oh, I take everything. You walk away with nothing. No, that's not happening. Boys, make sure he agrees. Then Chandler, you didn't just set me up. You took everything from me. Eden Chandler, I swear on my fucking life, one day I'm gonna have you begging on your knees for what you did to me. The Bourne Syndicate, they run this city. And the Godfather, he's the king of every mafia on this side of the Atlantic. Mr. Hunter, the Godfather wishes to see you. Ludwig, Mr. Hunter's here. Your eyes, they're red like mine. Of course, my son. You're my grandson. Grandson, no. No way, I'm an orphan. Not anymore. But I know you have questions, but now is not the time. why not? I'm getting old, and I'm going to need an heir. As my grandson, I can think of no better person than you to inherit my throne. So, Kane Hunter, would you like to take your place as my underboss and succeed me as the next Godfather? You think I have what it takes? Not yet. If you want to inherit the throne, you must first survive 10 trials. Only then will you be fit to lead the Bourne Syndicate. Or you can take a one-time offer of $1 billion. Walk away, live your life in bliss. But you can never be part of this life again. $1 billion. Or 10 trials to become the head of the Bourne Syndicate. Have you come to a decision, my boy? $1 billion. It's pretty decent compensation for you abandoning me as a child. I want to be your underboss. Or more precisely, the new Godfather. My boy, your ambition is even greater than I imagined. I like it. That is called the Eye of Power. It's the only one of its kind. Wear it, and you'll be treated as a VIP in every Bourne Syndicate establishment. So what's next? If you want to be initiated, you must first face the 10 trials. They'll be dangerous. And I won't be there to help you. But with each one you pass, you'll gain money, power, women, anything your heart desires. So what's first? Maria will fill you in. But first, I need you to come to me. I want to show you something. Look into my eye. What did you do to me? Our eyes are the eyes of Rom. And I have awakened them in you with my blessing. Use them well. Trial is simple, Mr. Hunter. The Leonard family is hosting a charity auction at our auction house, and the Godfather wants you there as VIP. I've already put you in our system. Just show up with your signet ring and they should let you through. Okay. But what's the actual test? The Godfather wants you to win auction item 15. But the money? That part's on you. What? Come on, but I'm dead broke. Exactly. That's the whole point. Please make a stop at my old house. Isn't that where your ex lives? It is. But I got a plan. I'm gonna need a little favor from you. Wait, I can see through her clothes? The power of the eyes of Rom is X-ray vision? Kane Hunter, what are you doing here? You and Eden are divorced, remember? We are. That's true. But I was her lawfully wedded husband, and that gives me a legal right to her assets, so. All I want is $100 million, and I'll be on my way.
$100 million? Are you insane? Out. Now. I'm not here to argue with you. I'm gonna speak with Eden. Can you discuss me? Look who decided to join the party. Let go of her. I will. If you give me $100 million. No way. Best I can do is 1 million. Take it or leave it. Wow. You hear that? You helped her with her twisted plan to divorce me, and you're still only worth a measly $1 million. Shut up! Last chance. I gotta go. Or my men will turn you into Swiss cheese. What are you gonna do? You gonna shoot me? Go ahead. If anyone's not leaving this room alive, it's you guys. Wait. What? You scared, baby boy? Then let my stepmom go. Do I look scared to you, Eden? You're insane. Yeah, I'm insane. A total nut job. And you're a Chandler. The precious heir to your family's multi-billion-dollar fortune. You see, I'm an orphan, Eden. A simple commoner with no money or power. What do I have to lose? I'll gladly walk back into hell if it means taking you down with me. I'll give you what you want. My family's money is mostly from investment. It's not like I actually have $100 million on me right now. Well, then how much do you have? I need a favor. Can you hook me up with some fake TNT props? Whose car is that? What the hell are you doing here? You begged us for money and you got it. Now just leave Eden alone already. Are you deaf, Kane? She asked you a question. What are you doing here? You know, the last time I checked, this wasn't Chandler territory. I got just as much right to be here as you do. Fuck you. Shut up, you little shit. No one talks to Aunt Kathy like that. Oh, really? It's Joseph Chandler. Firstborn son of the Chandler clan. You should have been the family heir. And yet here you are, just another one of your sister's little henchmen. You fucking bastard. Let me clue you in. This is a Born Syndicate auction house, and a small fry like you doesn't belong anywhere near this place. Yeah, where's your invite? He doesn't have one. And even if he did, it's not like it's a VIP pass. He'd have to take the regular line like everybody else. What a fucking embarrassment. Bourne's gonna kick this loser out the auction. I know. He's done for. Welcome in, sir. Honored to have you. Hold it, Kane. You're a fucking liar, and I'm not gonna let you cheat your way into a Born Syndicate auction. I know this guy, all right? He's a sorry-ass orphan who married his way into the family, but we kicked him out already. He's a nobody now. Really? Yes, really. He doesn't even have an invite, let alone a VIP pass. What, are you calling me a fraud? Sounds like he's calling you guys out for letting me in. Doesn't that make you feel a bit insulted? What? No, that's not what I meant. All I'm saying is, he's not a real VIP. My brother is right. Kane Hunter is a liar through and through. I know all about this scumbag, and nothing about him says VIP. You guys are welcome to check me if you'd like. No need, Mr. Hunter. We know who you are. What? No, I'm sorry. So if you just give him a background check, you'll see that this guy is full of shit. Ma'am, if you continue to harass our VIP guests, we'll have to take you around back and beat some sense into you. What the hell happened? How did a screw-up like Kane become Born Syndicate VIP overnight? Mr. Hunter, how do you suggest we deal with these two? Go ahead, teach them some manners. Wait. Screw you, Kane! I'll end you! I didn't mean anything that I said. I take it all back. I take it all back. Sorry. So that's what it feels like to have power. I could get used to this. Do we have a blacklist here at Bourne? Of course, Mr. Hunter. Okay, well, make sure that they're on it, because I don't ever want to see their faces again. As you wish, sir. That's too far, Kane. They'll never recover from this. How dare you blacklist Ariana and Joseph? You heartless monster. They're family, for Christ's sake. Oh, were they treating me like family just now? Okay, if you guys are going to treat me like dirt, don't come crying to me when I bury you in it. Kane, you're overreacting.
Come on. Everyone knows the only certainties around here are death, taxes, and the power of the Bourne Syndicate. So if Bourne blacklists them, they're as good as dead. Well, maybe you should have thought of that and came to my defenses when they were busy calling me a liar. Still, you can't just ruin their lives. I mean, come on. They barely did anything to you. Take them off the blacklist now and apologize. No! They should be apologizing to me! Eden, what's going on? Come on, babe. It's almost time for the auction. Sorry, I need to take care of something first. Eden, I'm your fiance. Let me handle this. Besides, I'm real tight with Bourne. If you want anything done, I know a guy who knows a guy. Really? You know the people who run the show? Of course. Eileen Crow, head of the auction house. She's a good friend of mine. Well, for starters, I want my piece of shit ex-husband gone. He just snuck his way over here and claiming to be some sort of VIP. So you're Eden's ex-husband. The guy who lived it up off the Chandler's money before they tossed him to the curb. You're telling me that a scrub like you just somehow became a Bourne Syndicate VIP guest? Get your filthy hands off of me. Hold it, Buster. I'm calling Eileen Crow right now. You could not be more... Yes, Miss Crow. Yes, we have a situation at the auction house. Some nobody is forcing his way into the venue, claiming to be a VIP guest. Did you say VIP guest? That's right. Keep him there. I'll be there in 3 minutes sharp. Everyone, stop what you're doing. The underboss is here and we're going to welcome him. Enjoy my sloppy seconds. What the fuck did you just say? I said enjoy my sloppy second. God, Eden was right. You are a piece of shit. Look here, asshole. This auction is for the top elites of this city. And any nobody who barges on in here is just begging to get smacked. Eden tossed you a lifeline and asked you to apologize, and you threw it back in her face. Oh, well, I don't accept help from people who frame me for cheating just to divorce me. And as for me barging in, why don't you ask your friend Miss Crow what she thinks about that? Because the truth is, this auction doesn't start till I walk in. Oh, this is good. You're about to get smoked, Kane Hunter. Man, this Hunter guy is crazy. Does he even hear the words coming out of his mouth? Kane, you better take that back before Bourne's people will make you disappear from the face of the earth. They wouldn't dare. Oh, but I would. Yeah? Well, good luck with that, Michael. I'll have you know that this might be Bourne's venue, but it's the Leonard family who sponsored this auction. God, is that supposed to impress me? Wait, that's not all. We got Eileen Crow herself to serve as the auctioneer. Miss Crow is relying on us for this auction to go smoothly. And if your stupid ass doesn't fuck this up, then the Leonard family will become the newest members of Bourne Syndicate. Wow. If that happens, the Leonard family's gonna be unstoppable. I gotta say, that Eden Chandler knows what she's doing. Getting with Michael was a real stroke of genius. I know you're all preying on my downfall because you think I'm some fake VIP guest who lied to get in here. Unfortunately, I'm gonna have to disappoint you. Look at all of you. Kissing up to this jerk just to get a leg up on everyone else. What's the problem with that? But the problem with that is that you're siding with the wrong guy. Person you should be kissing up to is me. Say that again and you'll become the newest mortal enemy of every powerful person in this city. Do I look like I give a shit? You got 60 more seconds to get your insults in, so keep them coming. Because after that, I'm gonna let Miss Crow tell you who I really am. 60 seconds. Too bad you won't last that long. You did it to yourself, Kane. You only have your own ego to blame. Security! Stop right there. Kau tidur sama ibu tiriku? Dasar bajingan menjijikan. Enggak, Eden. Tolong dengarkan aku.
Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah. Eden, syukurlah kau pulang. Suamimu semalam nyerang aku. Apa? Enggak, aku nggak lakukan itu. Kane, aku mau cerai. Tunggu, kau kasih aku minuman semalam. Terus? Tunggu, kalian berdua jebak aku. Kenapa? Kau selingkuh. Cuma itu yang perlu didengar pengadilan. 3 tahun, Eden. Dan aku sudah lakukan semua yang kau minta. Semuanya. Sekarang kau mau ceraikan aku. Putri tiriku pantas dapat pria yang berkuasa. Bukan orang sepertimu. Kau, si gagal, gak pernah pantas buat. Kau mau cerai? Aku kabulkan. Aku belum pernah lihat orang sebahagia itu. Pas bangkrut. Apa? Oh, segalanya ku ambil. Kau pergi tanpa apa-apa. Enggak. Itu nggak akan terjadi. Kalian semua, pastikan dia patuh. Sial. Yang keras ya. Eden, kau bukan cuma jebak aku. Kau ambil segalanya dariku. Eden, aku bersumpah demi hidupku sendiri. Suatu hari nanti akan kubuat kau berlutut minta ampun atas apa yang kau lakukan padaku. Mobil itu mobilnya Godfather, Sindikat Bourne, mereka yang kuasai kota ini. Dan Godfather, dia raja dari semua mafia di sisi Atlantik ini. Pak Kane, Godfather mau bertemu dengan Don Ludwig. Pak Kane sudah datang. Matamu merah seperti mataku. Tentu saja, nak. Kau cucuku. Cucu? Nggak mungkin. Mana mungkin, aku ini yatim piatu. Sekarang nggak lagi. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan waktunya. Kenapa enggak? Aku makin tua. Dan aku butuh penerus. Dan sebagai cucuku, aku nggak bisa pikirkan orang lain yang lebih pantas darimu buat warisi tataku. Jadi Kane, kau mau jadi wakilku. Dan gantikan aku jadi Godfather berikutnya. Menurutmu aku punya kemampuan buat itu? Belum. Kalau mau warisi tahta ini, kau harus lewati 10 ujian dulu. Baru setelah itu, kau pantas pimpin Sindikat Bourne. Atau, kau bisa ambil tawaran sekali seumur hidup, sebesar $1 miliar. Pergilah, hidup tenang dan bahagia. Tapi kau nggak akan pernah jadi bagian dunia ini lagi. $1 miliar atau 10 ujian buat jadi kepala Sindikat Bourne. Kau sudah putuskan. Nah, $1 miliar? Lumayan juga sih buat ganti rugi karena kau tinggalkan aku pas kecil. Tapi aku mau lebih. Aku mau jadi wakilmu. Atau lebih tepatnya, Godfather yang baru. Nah, ambisimu bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Aku suka itu. Itu namanya mata kekuasaan. Satu-satunya di dunia ini. Pakailah, dan kau akan diperlakukan sebagai VIP di setiap properti Sindikat Bourne. Jadi apa selanjutnya? Kalau mau diangkat, kau harus hadapi 10 ujian dulu. Itu akan berbahaya. Dan aku nggak akan bisa bantu kau. Tapi, dengan tiap ujian yang kau lewati, kau akan dapat uang, kekuasaan, dan wanita. Apapun yang kau inginkan. Jadi apa yang pertama? Maria yang akan kasih tahu kau. Tapi sebelumnya, aku mau kau mendekat. Aku mau tunjukkan sesuatu. Apa yang kau lakukan padaku? Mata kita adalah mata Rom. Dan aku sudah membangkitkannya di dirimu dengan berkahku. Gunakan baik-baik. Ujian pertamamu mudah, Pak Kane. Keluarga Leonard lagi adakan lelang amal di rumah lelang kita. Dan Godfather mau kau datang sebagai tamu VIP. Datamu sudah aku masukkan sistem. Tinggal tunjukkan cincin materaimu, mereka akan izinkan kau masuk. Oke. Tapi apa ujian sebenarnya? Godfather mau kau menangkan barang lelang nomor 15. Tapi uangnya, itu urusanmu sendiri. Apa? Ayolah, aku lagi bangkrut. Justru itu. Itulah inti dari ujiannya. Kalau gitu, tolong mampir ke rumah lamaku. Bukannya itu rumah mantanmu? Iya. Tapi aku punya rencana.
Aku butuh sedikit bantuanmu. Tunggu, aku bisa lihat tembus pakaiannya. Kekuatan mata Rom itu penglihatan sinar X. Kane, mau apa kau di sini? Kau dan Eden sudah cerai, ingat. Iya, kau tahu itu memang benar. Tapi aku dulu suami sahnya dan itu kasih aku hak hukum atas hartanya. Jadi, aku cuma mau $100 juta. Habis itu aku pergi. 100 juta dolar. Kau gila ya? Keluar. Sekarang. Aku nggak kesini buat ribut sama kau. Aku mau bicara sama Eden. Tunggu. Kane, kau buat aku jijik. Lihat, siapa yang mau gabung? Lepaskan dia. Akan kulepaskan. Kalau kau kasih aku $100 juta. Gak mungkin. Aku cuma bisa kasih 1 juta. Ambil atau pergi. Wah, kau dengar itu? Kau bantu dia jalankan rencana busuknya buat ceraikan aku, dan nilaimu tetap cuma $1 juta. Diam! Kesempatan terakhir. Lepaskan Casey. Atau anak buahku akan hancurkan kau. Kau ngapain mau tembak aku? Ayo, kalau ada yang harus mati di sini, itu kalian. Oke, tunggu. Apa? Kau takut bocah manja? Kalau gitu lepaskan ibu tiriku. Menurutmu aku kelihatan takut? Eden. Kane, kau gila. Ya, aku gila, sinting. Dan kau itu seorang Chandler. Pewaris berharga dari kekayaan miliaran dolar keluargamu. Lihat, aku ini yatim piatu, Eden. Orang biasa, gak punya uang atau kekuasaan. Apa yang harus aku takutkan? Aku dengan senang hati masuk neraka lagi kalau itu bisa menarikmu bersama. Aku akan kabulkan permintaanmu. Uang keluargaku kebanyakan dari investasi. Bukan berarti aku beneran punya 100 juta di tanganku sekarang. Kalau gitu kau punya berapa? Sedang apa kau di sini, hah? Kau sudah ngemis minta uang dan mendapatkannya. Sekarang tinggalkan Eden. Kau tuli ya, Kane? Dia tanya kau. Lagi apa kau di sini? Kau tahu terakhir kali ku cek ini bukan wilayah Chandler. Aku punya hak yang sama buat di sini seperti kalian. Sialan kau. Tutup mulutmu bajingan kecil. Gak ada yang boleh ngomong gitu ke Tante Katie. Oh iya. Joseph Chandler? Putra sulung keluarga Chandler? Harusnya kau yang jadi pewaris keluarga. Tapi lihat dirimu cuma jadi salah satu antek kecil saudaramu. Kau beneran brengsek. Hey Kane. Biar ku beritahu. Ini rumah lelangnya Sindikat Bourne. Dan orang rendahan sepertimu gak pantas ada di dekat sini. Ya, mana undanganmu? Dia gak punya. Kalaupun punya, itu bukan VIP. Dia tetap harus antri di jalur biasa seperti orang lain. Memalukan sekali. Bourne pasti usir pecundang ini dari rumah lelang. Aku tahu, dia habis kali ini. Selamat datang, Pak. Kedatangan Anda jadi kehormatan kami. Tunggu, Kane. Kau pembohong sialan. Gak akan kubiarkan kau menipu orang buat masuk lelang Sindikat Bourne. Aku kenal orang ini, oke? Dia yatim piatu menyedihkan yang nikah buat numpang keluarga kaya, tapi sudah kami usir. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Serius? Iya, serius. Dia bahkan gak punya undangan. Apalagi kartu VIP. Kau mau bilang aku penipu? Sepertinya dia salahkan kalian karena izinkan aku masuk. Apa itu nggak buat kalian tersinggung? Apa? Nggak itu. Bukan gitu maksudku. Aku cuma bilang, dia bukan tamu VIP sungguhan. Saudaraku benar, Kane Hunter itu adalah seorang pembohong ulung. Aku tahu semua tentang bajingan ini dan gak ada apapun darinya yang kelihatan seperti VIP. Kalian boleh periksa aku kalau mau. Nggak perlu pakein. Kami tahu siapa Anda. Apa? Enggak, maaf. Kalau kalian cek latar belakangnya, kalian akan lihat kalau dia penuh omong kosong. Bu, kalau kau terus ganggu tamu VIP kami akan bawa kau ke belakang dan memberimu sedikit pelajaran. Apa yang terjadi? Kok orang seperti Kane jadi VIP Sindikat Bourne dalam semalam? Pak Kane, Anda mau gimana urus dua orang ini? Ajari dia sopan santun aja. Tunggu. Tunggu. Sialan kau, Kane. Aku akan habisi kau. Aku gak serius. Aku tarik semuanya, maaf. Jadi begini rasanya punya kekuasaan.
Aku bisa terbiasa dengan ini. Apa kita punya daftar hitam di Bourne? Tentu ada, Pak Kane. Oke, pastikan mereka masuk karena aku nggak mau lihat muka mereka lagi. Kau keterlaluan, Kane. Mereka nggak akan pulih dari ini. Beraninya kau blokir Ariana dan Joseph. Dasar monster nggak punya hati. Mereka itu keluarga demi Tuhan. Oh, apa tadi mereka perlakukan aku seperti keluarga? Kalau kalian perlakukan aku seperti sampah, jangan nangis waktu kukubur kalian di dalamnya. Kane, kau berlebihan. Ayolah, semua orang tahu yang pasti di sini. Cuma kematian, pajak, dan kekuasaan sindikat Bourne. Jadi? Jadi, kalau Bourne blokir mereka, mereka sama saja sudah mati. Mungkin seharusnya kau pikirkan itu dan bela aku waktu mereka sibuk tuduh aku pembohong. Tetap saja kau gak bisa hancurkan hidup mereka. Maksudku, ayolah. Mereka hampir gak lakukan apa-apa padamu. Hapus mereka dari daftar hitam sekarang dan minta maaf. Enggak! Mereka yang harus minta maaf padaku. Eden, ada apa ini? Ayolah sayang, sebentar lagi lelang dimulai. Maaf, aku harus urus sesuatu dulu. Eden, aku tunanganmu. Serahkan ini padaku. Lagi pula, aku dekat sekali dengan Bourne. Kalau mau bereskan sesuatu, aku tahu seseorang yang kenal orang dalam. Serius? Kau kenal orang-orang yang atur acara ini? Tentu, Eileen Crow, kepala rumah lelang ini. Dia teman baikku. Baiklah, sebagai permulaan, aku mau mantan suami brengsekku itu lenyap dari sini. Dia menyelinap ke sini dan ngaku-ngaku jadi tamu VIP. Jadi kau mantan suaminya Eden. Pria yang hidup enak dari uang keluarga Chandler sebelum mereka tendang kau. Beritahu aku, gimana orang rendahan sepertimu tiba-tiba bisa jadi tamu VIP? Sindikat Bourne. Lepaskan tangan kotormu dariku. Berhenti dasar brengsek. Aku akan telepon Eileen sekarang juga. Riwayatmu akan tamat. Halo? Iya, Bu Eileen. Ya, kami ada masalah di rumah lelang. Ada orang yang gak dikenal maksa masuk ke tempat acara dan ngaku jadi tamu VIP. Kau bilang tamu VIP? Betul. Tahan dia di situ, aku akan sampai dalam 3 menit. Semuanya berhenti dulu. Wakil bos sudah datang dan kita akan sambut dia. Santai saja sayang. Eileen akan datang dalam 3 menit. Mantanmu sudah tamat. Kau yang terbaik, Michael. Aku tahu. Aku harap dapat sedikit hadiah malam ini. Nikmati saja bekasanku. Apa katamu barusan, sialan? Aku bilang nikmati saja bekasanku. Ya Tuhan, Eden benar. Kau memang sampah. Dengar ini bajingan, lelang ini untuk elit papan atas kota. Dan orang gak penting yang maksa masuk ke sini sama saja dengan minta dipukul. Eden kasih kau jalan keluar dan suruh kau minta maaf. Tapi kau malah makin menjadi. Oh ya? Aku gak terima bantuan dari orang yang menjebakku selingkuh cuma buat ceraikan aku. Dan soal aku yang masuk paksa, kenapa gak tanya pendapat temanmu Bu Eileen soal itu? Karena nyatanya, lelang ini gak akan dimulai sampai aku masuk. Ini bagus. Kau akan dihajar habis-habisan, Kane. Kane ini gila. Apa dia sadar dengan ucapannya? Kane, mending dari ucapanmu itu sebelum orang-orang Bourne buat kau lenyap dari muka bumi ini. Mereka gak akan berani. Oh, tapi aku berani. Ya? Baiklah. Semoga berhasil, Michael. Kau harus tahu, ini memang wilayah sindikat Bourne, tapi keluarga Leonard yang mensponsori lelang ini. Ya Tuhan, kau kira itu bisa buat aku terkesan? Tunggu, itu belum selesai. Kita berhasil dapatkan Eileen buat jadi juru lelang. Bu Eileen andalkan kami, biar lelang ini berjalan lancar. Dan kalau kau yang bodoh itu nggak kacaukan semua, maka keluarga Leonard akan jadi anggota baru dari sindikat Bourne. Wow, kalau itu terjadi, keluarga Leonard akan jadi nggak terkalahkan. Harus kukatakan bahwa Eden memang paham cara mainnya. Dekati Michael adalah langkah genius. Aku tahu kalian semua berharap aku hancur karena kalian pikir aku tamu VIP palsu yang bohong buat masuk sini. Sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Lihatlah kalian semua. Menjilat bajingan ini buat dapat uang dari orang lain.
Apa masalahnya? Masalahnya, kalian pilih orang yang salah. Orang yang harusnya kalian jilat. Itu aku. Katakan itu lagi dan kau akan jadi musuh bebuyutan baru dari semua orang berkuasa di kota ini. Kau kira aku peduli? Kau punya 60 detik lagi buat hina aku, jadi teruskan saja. Karena setelah itu, aku akan suruh Bu Elin kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. 60 detik? Sayangnya kau nggak akan bertahan selama itu. Kau yang persulit dirimu sendiri, Kane. Kau cuma bisa salahkan egomu sendiri. Satpam? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Oh, besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Nggak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar!
Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu. Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah... Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar sini kamu. Lepaskan aku! Ikut. Cari mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir, yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi.
Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda, nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. 1 jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya?
Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah. Berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf. Aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku.
Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Nggak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Ms. B, the most desirable escort in New York. I see why everyone calls you the Queen Seductress. I'm willing to pay you. Pay you! Handsomely to teach me the art of seduction. My fiancé is Damian Vale. He's the richest man in New York. Unfortunately, his work has been keeping us apart. In the bedroom. Sabrina Hoffman. You killed my husband and child 3 years ago. I'd recognize you even in hell. You're gonna be an angel, baby. Martin, sweetheart! What is going on? Please tell me what's going on. No matter what, don't come out. Please remember, I love you, Viv. You're just a lonely chauffeur. Unfortunately, you've become privy to my deep, dark secret. I swear, I won't tell a soul. I have a wife and a baby coming, please. I'm afraid I only think one kind of man can keep a secret. Those who are dead. I'm sorry, Miss Hoffman. I can't help you. My schedule's booked for the next year. Sabrina Hoffman, I can kill you now. But that's too kind. I want you to watch everything you hold dear slip away right before your eyes. Why teach you when I can seduce your husband myself? This is vendetta. You are, Damien, my little prey. Sabrina.
Since when did you become so alluring? Mistaking me for your fiance? The plot thickens. How did you come up with something so wickedly brilliant? Should reward you. Step 2. Bewitch his mind. Check. I don't need the help of that queen seductress. I know what my man likes. Miss Hoffman, Mr. Vale just went into the study for work. Well, not for long. Where is my Satin Temptation lingerie set? Catch me if you can. Come to the study. XOXO. Someone fucking with me? I was the one who put you in check, sir. Solved the King's Court case. Damien, are you in the study? Damien, I'm coming in. It's only Damien. Damien! Sir, I think we should hide if Miss Hoffman catches this. She'll be really upset. Damien! I see. Damien was the one who left me that note. I left that note for you, Sabrina. This is right where I want you. Sabrina, I'm glad you're here. Why don't you do me a favor and give me a cup of coffee? I have got something tastier for you. Poor Sabrina. You have no clue what your own fiancé wants, do you? I guess I'll just have to show you. Someone's working hard. Oh, he's not working, but he's definitely hard. Sabrina, who do you think could thrill him more? Damien, I have never seen you blush like this before. Do you like what I'm wearing? Of course I like it. We were gonna like this even more. I have never seen him so turned on. Who says I need Miss V to teach me how to seduce my own fiancé? Step 3. Entice his senses. Check. And finally, rise, rise, Mr. Sunshine. Now come catch us, Sabrina. Who is there? Who's there? My phone fell out. Oh, well, Mr. Vale, either put your phone away or turn on your camera, because I am about to give you... That's enough. I have to get back to work. Your man just chose me, Sabrina. You can go. Damien... I said leave. He knows if you'll catch me, he'll never get to see me again, then how will he get to fuck me? Come out and explain yourself. Why are you wearing my fiance's clothes? What game are you playing? I spilled red wine on my maid uniform, so I picked up something from the lunchroom. And as for the game I'm playing, Of course, the cool-headed CEO must pretend to put up a resistance, but you won't fire me, Damien. I saw you putting my panties in your pocket, if anything. You're gonna save me next. I found this anklet in the study. I know it's yours. Admit it. No, it's not mine, I swear. Okay, so I guess we're just gonna have to whip the truth out of you. Strip her down! No, please, I didn't do anything. Okay, sweet Vivian, I'm gonna tell you the rules. People like you don't deserve what people like me have. You cross the lines. You're being punished, but maybe if you beg for mercy, I'll let you crawl out of here and call it a day. Never. Well, it is all the same to me. Your punishment is about to come, Sabrina. In 3. Keep going, and when you're done, strip her down naked and throw her on the street for all the world to see. 2. Well,
Goodbye. Forever, Vivian. Enough! What the hell are you doing? What the hell are you doing? Damien, it isn't what it looks like. Damien Vale goes golfing every Sunday. He returns at 11:45 sharp. No, Damien, it's not what it looks like. What did she do where you would have to hurt her like this? Well, I found this anklet in the study, and I knew that she was up to no good, and I was just giving her a warning. Sorry, ma'am. I bought that as a gift for Jenny. Right on time. I paid her to say that while I took this anklet from Jenny. She did nothing wrong. You're like, God, look how you hurt her. Apologize to Vivian now. You want me to apologize to the maid? I'm your fiancé. No, sir, I don't want any drama. It's okay. No. You're staying. Get your hands off my fiancé! Good. Slap me hard, Sabrina. Show him your true colors.